Masih kita lanjutkan, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Anda. Kita masih membahas mengenai stop pengemis anak. Ini kita jangan kemudian, apa ya Mas, setiap mau lebaran, setiap mau puasa kita membahas ini, tapi kemudian setelah itu lupa lagi. Ini kan permasalahan yang serius, karena berkaitan dengan anak, berkaitan dengan generasi penerus bangsa. Harus seperti apa sih pendekatan untuk minimal mengurangi pengemis anak ini di jalanan? Ya, kalau kami dari KPAI melihat, ini harus menggunakan pendekatan yang sistemik. Artinya bahwa kita tahu ini faktanya, ini persoalannya. Kan sekarang faktanya sudah tahu, persoalan sudah tahu, tapi maka pendekatannya apa yang sistemik. salah di pendekatan yang selama dilakukan oleh pemerintah, juga mungkin banyak LSM? Kalau kita lihat dari aspek pendataan, itu sudah tahu kita data di Kementerian Sosial, Dinas Sosial sudah ada data lengkap. Berapa jumlahnya, berapa keluarga, sudah ada datanya. Tapi ketika kemudian mau melakukan intervensi terhadap data yang ada, di sini seringkali ada kendala. Yang pertama, kendala dari aspek program. Programnya tidak mampu mengurai masalah yang sebenarnya. Jadi yang terjadi adalah bantuan-bantuan yang sifatnya adalah charity. Hanya sekedar memberikan bantuan uang, tapi tidak mengurai apa sih masalah sesungguhnya. Kalau masalahnya adalah persoalan perilaku, persoalan sikap, itu kan harus diperbaiki dengan cara pembinaan, bimbingan. Kalau ini tidak bisa diperbaiki, kan ada aspek hukum yang kemudian bisa diterapkan penindakan. Nah, disinilah kadang-kadang pemerintah seringkali dalam aspek programnya lemah. Bukan aspek hukum juga saya rasa lemah ya. Karena hukum itu bagian dari program itu. Kita kan suatu pekerjaan yang sistemik, yang saling berkaitan. Yang pertama sekali pendataan, kemudian pendampingan, bimbingan. Nah, ketika mereka tidak mau menjalankan kewajiban, baru di situ sanksi diterapkan. Jadi kalau tiba-tiba sanksi, saya pikir itu tidak adil juga. Kan dalam Undang-Undang Dasar jelas dikatakan bahwa fakir miskin, anak telantar dipelihara oleh negara. Betul. Nah, bentuk pemeliharaan itu belum dilakukan. Nah, kalau kita tiba-tiba langsung sanksi diberikan, itu pemerintah tidak menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai pengelola negara. Anak Tapi ini. kalau sudah dibimbing, diarahkan, mereka melanggar juga, baru diberikan sanksi. Nah, tahapan ini yang seringkali terputus. Baru dibantu bentuk uang 1.500.000 per bulan, namanya PKSA, Program Kesehatan Sosial Anak, yang jumlahnya 1.500.000 per bulan, tapi bentuknya uang. Nah, kemudian uang ini diberikan dalam bentuk tabungan. Setelah itu dianggap selesai tugasnya pemerintah. Udah, per bulan, seberapa continuity sih sekarang program-program dari pemerintah menurut KPAI untuk kemudian ada rapor birunya gitu? Ya, nah kalau kita lihat dari aspek bantuan itu 1.500.000 per anak, namanya PKSA per tahun. Jadi setahun 1.500.000 dikirim ke rekeningnya. 1 tahun 1.500.000 per anak? Ya. Itu jumlahnya. Tapi itu tentu tidak continuity, karena kan memberikan ikan, bukan memberikan pancing bagi anak-anak ini untuk belajar, misalnya dikembalikan ke sekolah, seperti itu kan? Ini muncul tidak serta-merta begitu saja muncul. Ini merupakan anti klimaks dari dulu pernah dibuat program tapi seringkali nyangkut di birokrasi. Maunya setiap struktur uang ini berkurang. Maka kemudian diputuskan, diberikan langsung ke anak. Tapi ketika diberikan ke anak tidak ada sistem yang mewadahi. Ini juga uang ini pasti langsung habis. Baik. Pertanyaannya, seberapa mampu uang 1.500.000 merubah kehidupan seorang anak ini kan selama 1 tahun yang masih dipertanyakan, apakah mampu uang sebanyak ini merubah kehidupan anak. Padahal pendapatan dia di jalanan jauh lebih besar daripada uang yang 1.500.000 per tahun. Baik. Kita juga masih mengundang pemirsa untuk menelpon ke Metro TV. Pemirsa silakan telepon ke 021583022. Pertanyaan saya, anak-anak ini mereka berada di jalanan, banyak juga dorongan dari orang tua atau bahkan juga mereka bagian dari organisasi pengemis. Bagaimana harusnya mungkin orang dewasa ini yang kemudian dijerat hukum untuk kemudian menyelamatkan anak-anak ini? Bagaimana pendapat Anda? Kami akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa di Suara Anda.